Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan. Saya dari kelas 1 dengan NIM 9220204. Di sini saya akan membuat model portal frame 3 dimensi dengan SAP 2000 dengan data bangunan saya. Ini bangunan saya ambilnya letaknya di Balikpapan Residensi. Untuk tinggi bangunan saya 8 meter, lebar bangunan 4,5 meter, panjang bangunan 7 meter, jumlah bentang X-nya 1, panjang bentang X-nya 4,5 meter, jumlah bentang Y ada 3, panjang bentang Y 9 meter, ukuran kolom 15-15 dan 2545, ukuran balok 2035, berat jenis beton 2400 kg, mutu beton 30 MPa, tebal plat atap 10 dan plat lantainya 12 cm. Beban mati plat atap itu rumusnya seperti ini. Dan total beban matinya plat atap itu 270 kg. Nah, untuk plat lantai itu perhitungannya seperti datanya seperti ini: tebal platnya 0,12, tebal plastik 0,2, tebal spesies 0,3, tebal keramik 0,1, 1.200, 1.400, tinggi pasirnya 1.600, berat plaving 17 kg dan berat MIP-nya 15 kg. Perhitungannya seperti gambar di atas, jumlahkan semua dan mendapatkan beban matinya sebesar 440 kg. Beban hidup plat atap 96, ini diambil dari SNI, sedangkan beban mati plat lantai itu 479 itu juga dari SNI. Nah, beban hujannya rumusnya seperti ini: PJ air dikali DS tambah DH. PJ air saya ambil 197, DS-nya itu 0,03 dan DH-nya 0,01. Hasilnya jadi 39,88 kg. Saya langsung saja lanjut ke SAP. Pertama, saya akan memakai satuannya ini. Tapi 3D frame, number of stories itu ada berapa lantai. Lantai saya ada dari 2 lantai, per lantainya berapa tingginya, saya 4 meter. Number of bay itu adalah bentang depannya ya. Itu ada 1, lebarnya 4,5 meter untuk ukuran saya. Sini tulis 4,5. Bentang ke sampingnya atau Y-nya itu ada 3, per bentang itu 3 meter. Oke. Kita pilih 3D agar lebih mudah. Pertama kita ubah dulu tumpuannya. Untuk bangunan gedung atau ruko bertingkat itu biasanya tumpuannya adalah jepit. Sign, join, design, lalu kita pilih jepitnya ini. Lalu yang pertama-tama kita itu buat mutu beton. Dengan cara define materials, ada di materials. Kita di sini tadi sesuai keterangan di PPT yaitu gunakan FC frame 30 MPa. Ini kita ganti konkret. Pertama kita ubah dulu satuannya ke KN Celsius. Nah, ini kita ganti 24, baru kita ubah lagi ke Newton milimeter Celsius. Masukkan rumus di sini 4.700 dikali itu betonnya pangkat 0,5. Ya, di sini juga diisi betonnya. Oke. Oke. Lalu kita bikin dimensi balok, kolom maupun platnya. Di define section properties frame section. HDD diganti konkret. Saya ingin ular. Pertama saya akan bikin dulu kolom 15-15. Kita ganti mutu betonnya. Kita masukkan dimensi kolomnya. Lalu kita atur penulangan serta seluruh betonnya. Kolom ini jangan lupa dilihat dulu, sangat penting kolom ini betul
sudut betonnya, karena sudut beton kolam 15 di bangunan saya itu kecil ya, jadi saya untuk sudut betonnya kasih dua, ruangannya juga dua, bawah juga dua, baru klik. Oke, sudah benar, baru klik. Kita tambahkan lagi, sama seperti tadi langkahnya. Ini untuk kolom 2545. Ya. Sama seperti tadi, ubah beton, atur ulangannya. Oh, ini normal, 4, ini tambah ulangnya 4. Untuk yang atas tambah 4, bawah kita ketik 3. Lalu kita bikin baloknya, balok sesuai PT tadi, sesuai bangunan saya itu baloknya 2035. Balok 20. Nah, sudah seperti tadi, nanti bersama maksudnya dimensinya. Lalu kita ini kita pilih di situsnya di untuk balok itu penulangannya tidak diatur ya. Ini kita memakai yang normal itu 4. Ya. Kalau sudah membuat kolom dan balok, kita lanjut ke plat. Area section, itu properties area section. Kita main plat partai. Paling kebetulannya, variannya untuk plat lantai saya itu 12. Jadi lagi kita bikin untuk plat atap. Plat atap saya itu 0,10 atau 10. Terus klik oke. Oke, baru sudah oke. Lalu kita bikin jenis betonnya di define. Oh. Di define, bikin jenis betonnya di load pattern. Load pattern. Di sini ada beban mati, hidup, dan hujan dalam bangunan ini. Mati sudah ada, baru kita hidup. Beban hidup. Oke. Lalu beban hujan. Habis itu kita membuat load combination ya. Dan cara ulang ya. Cara tadi define load combination. Jadi ini combo. Ini beban kombinasinya sudah diatur kemarin, itu ada 6 sama 1,4 D. Ini dead benar, terus ini masukkan 1,4. D itu dead, R itu rain beban hujan, L itu untuk hidup atau beban hidup. Tadi itu. Oke. Teruskan sama seperti tadi contoh.
beban matinya sebesar 1,2. Lalu beban hidupnya sebesar 1,2. Lalu beban hujannya sebesar 0,2. Beban matinya beban hujannya yang karena ini cuma L ya, jadi beban hidup itu 1. Lanjut, 1 mas gitu kan, sekarang masih seperti itu. Nol koma lima bulan matinya 1,2 bulan hidupnya 1 dan untuk beban hidupnya 0,5. Klik OK. Lanjutkan, kita lanjutkan 1,2 D tambah matinya 1,2 dan beban hidupnya dan yang terakhir bersama 9D ditambah dengan cukup 0,9D beban kombinasi terakhir. Set kalau kamu masuk juga ADD. Lagi. Setelah selesai, kita kelompokkan balok dan kolom ke gambar. Klik yang ingin kita kelompokkan. Sama saya akan untuk balok saya akan mulai dulu. Biar lebih mudah. Klik yang ingin kita ubah. Jika semua yang ingin diubah sudah diklik, itu pilih assign, pilih assign frame section. Lalu kita pilih dari yang kita klik adalah balok, maka kita klik di sini juga adalah balok. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengelompokkan kolom. Untuk kolom 15-15 itu berada di depan saja. Jadi klik kolom yang ingin kita ubah. Seperti tadi caranya assign frame section kolom 15-15. Untuk kolom yang lainnya sama ya. Tapi saya dulu apakah semua sudah. Oke, sudah. Baru kita sudah tadi assign frame section kolom ini. Oke, ketika sudah, baru kita masuk ke beban flap. Agar lebih mudah kita masuk ke XY ya, tidak XY. Sama kita setarin dulu dengan
Makan ini ya, kotak ini. Nah, nanti gambaran seperti ini. Lalu atasnya lagi sama seperti tadi, untuk part atapnya. Ya. Lalu kita kembali ke 3D. Lalu kita ingin memasukkan beban pada plat, yaitu kita klik sign area load di port itu untuk memasukkan beban apa saja yang pada lantai pada plat lantai maupun plat atap. Di plat lantai itu hanya 2 beban, yaitu mati dan hidup. Tadi seperti di PPT, beban hidup plat lantai saya itu sebesar 440. Jadi dituliskan saja 0,440. Jika dulu jangan lupa. Lalu kita klik lagi untuk memasukkan beban hidupnya sama seperti tadi, assign area load uniform. Di sini kita ubah ke beban hidup. Beban hidup plat lantai saya itu sebesar 0,479. Terus klik OK. Jika ingin mengeceknya, kita akan mengecek apakah sudah termasuk atau terinput beban tersebut. Kita klik semua plat, baru klik kanan, load beban mati dan hidupnya sudah terinput. Berarti klik OK. Sekarang ke plat lantai. Caranya sama, design, area load, default. Nah, untuk di plat atap itu ada 3 beban, yaitu beban mati, hidup, dan hujan. Pertama kita akan memasukkan beban mati hidup. Beban mati plat atap itu di PPT saya tadi 0,279. Sorry, 0,272. Lalu klik. Lalu sama seperti tadi, masukkan beban lagi untuk beban hidup. Misalnya. Jangan lupa dulu. Beban hidup plat atap saya 0,09. Lalu kita masukkan beban terakhir, yaitu beban hujan. Area load, uniform, jadi beban hujan. Beban hujan yang telah saya hitung tadi di plat atap itu sebesar 0,39. Baru klik OK. Kita sudah memasukkan beban plat atap. Kita akan memasukkan pembagian beban atau meshing. Pilih semua plat. Sebelum itu kita cek dulu ya, apakah plat atap sudah terisi semua beban-beban. Nanti sudah OK. Baru kita ke langkah tadi yang saya bilang, pembagian beban atau meshing, itu klik semua atap, semua plat. Baru kita pilih sign, area mesh, automatic area mesh. Kita nyalakan, baru kita bagi bebannya itu 10-10 saja ya. Baru klik OK. Ketika sudah dibagi bebannya atau meshing, baru kita bisa running. Modelnya seperti biasa, kita matiin. Sudah di neutron. Baru kita run. Kita beri nama versi kita.
Nah, jika sudah begini, kalau selanjutnya kita bisa melihat detail tulangannya, detail petulangannya, yaitu dengan desain, concrete frame design, baru setelah desain ya seperti ini ya detail tulangannya. Lalu langkah terakhir yaitu import ke Excel. Display, table. Nah, di sini ada beberapa yang harus dimatikan. Kita buka semua agar lebih gampang. Nyalakan yang pertama. Di sini ada 12 of 12. Jadi kita ingin itu yang kita inginkan itu adalah 3 of 12. 3 atau 3 atau 12. Ini nyala tetap. Reaksinya tetap nyala. Join mesh-nya dimatikan. Elemen output nyala. Displacement-nya nyala, elemen output nyala. Track output nyala. Yang kedua di sini itu mati. Area output itu mati juga. Object and elements itu mati. Struktur ternyata juga harus mati. Ya, D3 of 12 itu sesuai yang kita makan tadi. Lalu kita klik file. Lalu OK. Nah, jika kita ingin memindahkannya ke Excel, itu klik file, export all table to Excel. Kita tunggu. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Ini detail ya. Ya, mungkin itu saja dari presentasi saya dengan membuat 3D frame dengan menggunakan SAP 2000. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.